What's up? Balik lagi di channel After Asar bersama gue Gipa di segmen Kacamata Awal. Tahu nggak kasus yang lagi viral di Twitter sekarang? Yang tentang si Mas Bungkus. Dia kan lagi hot banget nih di Twitter. Kasusnya tuh kayak orang dibungkus sama samping kayak kain gitu. Ya jadi pas kemarin tuh dapet link di grup WhatsApp temen-temen, karena penasaran langsung dibuka gitu. Ternyata pas udah dibuka, wah itu Kalian juga pasti udah ada yang baca lah tweet si Mas Bungkus ini di Twitter. Pas gua baca tweet yang judulnya Predator Fetish Kain Jari, berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di Surabaya. Jujur, gue sendiri belum tahu apa sih fetish. Gue coba browsing dan ada salah satu dokter psikiater yaitu Dr. Andres Kurniawan yang mengartikan apa itu fetish. Menurut dia, fetish adalah sebuah kondisi atau sebuah situasi yang seseorang akan merasakan kepuasan atau gairah seksual dari objek-objek yang sifatnya itu bukan genital atau bukan kelamin. dia memiliki kepuasan seksual karena melihat sesuatu tertentu yang bukan genital gitu. Maksudnya bukan alat kelamin. Contohnya kayak misalkan kita melihat mata seseorang, terus kita jatuh cinta sama matanya doang. Nah itu disebutnya kayak fetish, itu benar gitu. Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama dia emang fetishism tuh ya dia emang punya kelainan yang penyuka fetish lah. Yang kedua masokis. Ya kalau bahasa Indonesia masokis. Masokis itu perilaku seksual menyimpang yang biasanya akan lebih bergairah kalau misalkan dia melihat lawan seksualnya menderita. Pertama, ya menderita di sini maksudnya menderita secara fisik atau psikis. Misalkan dia dibungkus pakai kain, tujuan dia biar melihat ekspresi si korban ini. Ya, tujuannya buat itu. Dia pengen lihat si korban ini menangis atau apa, karena di settingan sebelumnya si korban itu diberitahu sama si Gilang ini kalau misalkan dia mau nangis aja sekalian, jangan ditahan. Nah, intinya di sini udah kelihatan gitu. Masokis itu orang yang hasrat seksualnya meningkat kalau misalkan lihat korbannya kesakitan. Kayak teriak-teriak. Ada juga kasus yang sampai dirantai, diborgol, kemudian ditutupin matanya, sama di mulutnya disumpal pakai kaos kaki atau apapun. Ada sampai yang dicambuk-cambuk kayak gitu. Itu kan masokis. Apapun, sampai berdarah-darah. Ada lagi yang sampai bercucuran darah, tapi dia langsung si hasrat seksualnya itu meningkat. Itu masokis. Saya juga belum tahu tweetnya sih, pengen baca dulu. Jadi ini di sini korban yang buat tweet itu ada dua. Yang pertama itu dari cuitannya Movies. Nah itu dia itu lebih ke virtual, maksudnya jadi dia di telepon atau di WA sama si Gilang ini untuk melakukan pembungkusan itu. Jadi biar temennya gitu yang ngebungkus si Movies ini gitu. Nah untuk Movies ini dibantu sama temennya juga. Jadi si Gilang ini ngebujuk, cari temen kamu yang mau jadi ininya lah, asistennya, jadi sebagai tangannya si Gilang gitu, karena kan jarak jauh via telepon. Jadi yang kasus si Movies ini mah si Gilangnya tuh nggak ada di kamar itu gitu. Di rumah temennya. Nah yang Movies ini jadi korban pertamanya, maksudnya korban kan ada dua riset. Yang pertama yang Movies ini, yang keduanya yang si temennya Movies ini gitu. Biar nggak salah paham, Movies ini nama akun ya, bukan nama orang, nama akun Twitternya. Nama akun Twitternya. Coba kita baca dulu deh. Yang dari tentang si Movies. Tweet tentang Predator Fetish Kain Jari berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di Surabaya. Dari tweet pertama, sumpah awalnya gue nggak kira bisa kena pelecehan seksual kayak gini. Gue kayak bego banget, nggak tahu mana riset, mana hal-hal berbau fetish gini. Udah shock juga sih gue, tapi karena suatu pertimbangan takut pertamanya korban, gue jadi berani speak up. Jadi awalnya waktu gue maba di salah satu PTN di Surabaya, tapi beda PTN sama dia ya. Tahun lalu dia nge-follow gue di IG dan ninggalin komentar suruh di follow back. Bentar,
berarti Movies ini nggak sekampus ya? Ya. Terus, nah ya udahlah, lihat foto IG-nya dia juga anak PTN di Surabaya ya, yang fallback. Hingga pada Jumat kemarin si anak ini namanya Gilang ngechat aku. Dia ngaku dari Unair angkatan 2015. Terus akhirnya nanyain no WA Nomor. ke aku. Sebelum aku tanya dong buat apa, katanya dia buat riset proyek tulisannya dia. Ya udahlah, gua kasih no gua. Oke, stop. Kalau saya korban gitu. Saya orang yang pelit ngasih nomor pribadi ke orang lain gitu. Termasuk teman kurang dekat lah. Ya, apalagi baru kenal gitu. Ya mungkin ini perlu diperhatikan buat teman-teman yang tiba-tiba ada orang yang nggak kenal kita nomor telepon, itu jangan sama sekali. Kenapa? Karena pengalaman saya kalau misalkan kita nyebarin nomor ke orang yang nggak Kenal gitu. Saya sering kena SMS atau telepon yang prank, maksudnya prank ini kayak penipuan gitu lah. Ya kan, banyak ngakunya ini temen gue lagi di kantor polisi, temen ini temen lu lagi kantor polisi gini-gini, minta pulsa beli aja sendiri. Ya kayak gitulah, pokoknya hati-hati sih buat kalian, jangan terlalu gampang ngasih nomor atau kayak sombong apa gimana. Iya. Tweet selanjutnya dia nge-tweet lanjut di WA, dia menjelaskan maksud minta no WA aku sebelumnya, yakni untuk riset dia. Dia bilang sedang ngadain riset tentang bungkus membungkus. Waktu gua nanya maksudnya apa sih? Apa pasti dialihin gitulah. Kayak jangan nanya-nanya dulu, nanti juga bakal tahu dan sebagainya. Ya udah mulai takut. Enggak, itu kan belum sampai ke apa yang dibungkus. Di pikiran Gipa, kata bungkus membungkus itu ngerujuknya kemana gitu? Di pikiran Gipa waktu ngedengar bungkus membungkus itu kemana? Iya, belum tentu ke manusia sih. Iya, maksudnya ke makanan atau iya kan rata-rata gitu. Terus dia chat lagi, kamu saat dengar kata bungkus membungkus apa pikirannya langsung mengarah ke penghafalan jenayah? Tidak mas, tapi ke makanan kan ya. Benar. Iya emang iya. Jajanan tradisional. Oh oke deh. Dari chat tadi kan, nah karena gue baik, ya udahlah gitu. Waktu ditanya mau bantu nggak, mau berkenan nolong ya mau, dianya juga. Terus dia jelasin juga alasannya dia bikin riset gituan buat apa. Katanya dia lagi bikin tulisan gitu, nah dia bungkus gitu biar gua tertekan terus ngeluarin emosi kayak nangis, cemas, gugup gitu-gitu. Stop. Nah itu biar dia tujuannya kan gitu. Tujuannya biar nangis, gugup, tertekan, otomatis kan itu masuk ke masokis itu yang tadi yang udah dijelasin. Kalau misalkan dilihat dari seksualitas ya, dari seksual gitu, dari kacamata seksual. Tapi kalau misalkan di luar seksual itu bisa disebut canfree deh. Apa itu? Nah, seseorang akan merasa senang, akan merasa senang atau puas ketika melihat atau mendengar seseorang yang kesakitan, baik secara fisik ataupun psikis. Itu Sanfreude dari bahasa Jerman. Entah itu salah pengejaannya atau benar ya, yang pasti nanti dikasih tahu katanya seperti apa. Sanfreude. Berarti psikopat dong? Ya, hampir merujuk ke psikopat. Wah, kadang gue sedikit takut sama penjelasan dia, gue nolak dong. Tapi dia terus jelasin kalau ini tuh aman. Sampai dia mohon-mohon gila, terus karena gue kasihan ya dia bilang juga karena udah semester 10, terus katanya tengah waktunya udah mepet, sampai bilang mau memohon gitu di kaki gua. Ya udah gua mau bantuin dia. Karena nggak ada partner buat ngelapin membungkus, gua bilang ke dia, siapa tahu teman SMA gua mau di sini juga. Gua udah kayak diomel-omelin, anjir, diatur-atur. Nah itu dia dari sikapnya itu udah kelihatan punya tuh orang yang gila hormat. Itu kan di chat, kalau misalkan tadi dibaca secara lengkap ada mempermasalahkan kayak masalah sepele gitu. Dia baca sendirilah, pokoknya nanti bakal ketemu kenapa saya bilang ada hubungannya gitu. Jadi dikasih ya link tweetnya. Tapi begonya gua nggak curiga waktu dia bilang jangan sebarin info risetnya di grup, takut risetnya disalah pahami. Iyalah serem anjir. Terus setelah gua bilang aman sama temen gua, dia mau, lalu si Gilang ngechat sama temen gua, terus besoknya kita ngerjain proyeknya di rumah temen gua.
Nah sebelum itu gua nanya emang biasanya riset berapa lama, dia jawab tergantung. Dan di situ dia juga bilang nanti gua gantian sama si temen gua. Jadi teknisnya temen gua suruh bungkus gua lakban, bungkus jarit, terus foto dan videoin. Habis itu baru gua ngebungkus temen gua gantian. Dia juga sempet nanya impresi gua ke dia gitu. Gua jawab aja seadanya. Terus bahas yang kemarin kenapa aku pakai itu, katanya ada berhubungan dengan penyakit vertigonya. Karena gue mencoba sopan, gue minta maaf dong. Nah besok paginya gue di chat, terus juga dia mau gue janji buat komitmen ngerjain proyeknya. Gue iyain dengan syarat selama tidak terjadi apa-apa gue mau. Kata dia nggak bakal ada apa-apa, ya udah gue iyain aja. Nah risetnya ini kan di rumah temen gue kesana jam 9. Habis itu dia juga ngejelasin nanti kalau emosiku kayak nangis, takut gue mau keluarin aja. Gue juga bilang di situ kalau gue itu orange ada susah buat ngerengek. Orange. Oh bukan orange kayak orang ya. Itu bahasa Jawa itu. Oh bahasa Jawa. Orangnya. Makanya dari tadi What the fuck? Orange. Ada gue itu orangnya rada susah buat ngerengek gitu. Tapi katanya jangan dipikirin, nanti malah tersugesti gitulah. Nah udah siap dimulai kan jam 9.55. Waktu dibungkus di tengah-tengah sempet gue berhenti. Temen gue ditelepon terus disambungin ke gue. Intinya dia ngeyakinin gitulah. Nah ini gambar waktu si Mas Mufis ini dilakban sama temennya. Mungkin si Gilang ini pandai banget nyari korbannya, dicari korban-korban yang kulitnya putih, ya kan? Oh iya ini putih. Lihat belum dibungkus masih dilakban juga udah serem kan? Udah serem. Ini kan nggak ada si Gilangnya pun sampai kayak gini gitu ya. Apalagi kalau ada si Gilangnya di kamar itu. Terus si temannya itu perwakilan. Oh ya, perwakilan si Gilang, walaupun kedua korban ini kepaksa ya karena tujuannya buat riset kan. Apalagi kalau misalkan ada si Gilangnya di sini udah nggak bisa dibayangin, mungkin udah bayangan psikopat ya udah. Nih kalau saya jadi temennya si Gilang ya udah kabur ngeliat kayak gini. Serem ini. Waktu dibungkus sempet gue mau berhenti, temen gue ditelepon terus disambung ke gue. Intinya dia ngeyakinin gitu, udah sejauh ini katanya sepakat bantu mas. Gitu-gitulah, ya udah lanjut aja. Ini foto gue waktu dibungkus dan video dan minta dikirim mungkin. Oh ini ada videonya? Ada, dia sampai kayak ngerengek gitu. Bentar, ini suaranya. Ini sumpah serem nih. Bener-bener kayak apa ya? Jenazah? Iya, kayak jenazah yang ditutupin sama kain. Okay. Dan mungkin kalau di Jawa itu kain jarik. Kalau di kita orang Sunda bilangnya samping. Ya bukan samping pinggir. Ya tadi saya bilang samping. Temennya berani sih nih dan videoin. Kalau saya udah kabur. Kayak mungkin karena kepaksa itu. Yang kasihan justru malah ya yang di apa namanya di 2 menit lagi. Ini kira-kira kalau ditutup kayak gini bisa tahan berapa menit sih? Kalau misalkan orang yang ditutupin sama kain kayak gini, tergantung orangnya, tergantung kondisi psikis sih orangnya sama fisiknya. Contoh misalkan ditutupin kain kayak gini, walaupun cuma selapis, kemungkinan bisa sampai 3 jam. Ya kan 3 jam, terus bisa juga paling lama semalaman gitu. Itu kalau ditutupin sama kain. Intinya nanti Mufis ini gantian sama temennya. Gantian sama temennya. Jadi si temennya itu yang dilakban sama yang dibungkus. Enggak, ini foto si Gilang ngasih instruksi. Contoh, ya ngasih instruksi atau ngasih contoh ke Mufis ini gitu. Jadi pas udah dibungkus, terus si Gilangnya itu nelpon atau ngechat entah apa, ternyata katanya ada yang salah, harus diulang. Ya. Nah habis itu dia minta gantian temen gue yang diikat, dia minta jam 2. Dia bilang katanya temanku yang satu ini juga cocok, maksudnya cocok jadi korban lagi. Selain itu katanya video waktu gue dibungkus rada salah, harus diulang, dan juga minta gue buat bikin reaksi yang dibikin-bikin gitulah intinya gitu. Maksudnya jadi
Kan karena mungkin movies ini nggak ada reaksi yang diinginkan si jadi dia si penyimpang ini harus diulang dengan ekspresi yang nggak natural gitu. Gue mulai dikasih instruksi gimana caranya ngebungkus temen gue. Di sini gue beberapa kali salah ngefoto, suruh diulang-ulang sampai 8 kali waktu movies ngebungkus temennya itu. Terus habis itu dia nyuruh ngelakban seluruh badan, selain itu dia ngirim foto gue yang tadi sambil bilang, "Dek, siapa nih ganteng?" Oh ya? Iya. Dia siapa nih ganteng, maksudnya kayak ngerayu lah. Waktu temen gue dilakban mukanya, dia kehausan dan sesek. Ya siapa yang nggak sesek ya kan? Gue bilang minta minum dan minta dilepasin, tapi dia kayak masa nggak boleh. Maksudnya jadi pas temennya kehausan ini si movies ini bilang ke si Gilang kalau temennya haus dan minta minum, tapi dia masa nggak boleh, harus dilanjutin. Kasihan sih Korbannya polos. Karena polos. Baik banget lah. Baik, ya karena terlalu mungkin luluh karena kata-kata si psikopat ini gitu. Sama mungkin dia kan murid baru nih, mahasiswa baru ya. Ke senior. Ya walaupun nggak sekampus tapi bisa dibilang seniornya lah. Iya. Nah di sini terus dia ngancem-ngancem gimana kalau vertigo Mas kambuh terus bunuh diri. Ya itu urusan lo, kenapa? Iya. Itu urusannya dia, mau mati kek. Sampai ngancem. Tapi gue masih nolak lah, gue gak mau ngebungkus temen gue, takutnya nanti ada apa-apa. Tapi dia ngotot, katanya ini udah kesepakatan, terus bilang nanti dampaknya besar. Gue nanya dampaknya apa? Katanya sikapnya bisa meledak, penyakit kambuh, terus nutut-nutut gue gitu. Oke. Jadi bisa meledak. Di sini udah ketahuan dia mempunyai penyakit bipolar. Apalagi? Aduh, udah power syndrome, scan bipolar. Nah, bipolar ini perilaku yang mempunyai mood swing. Oh, mood swing kayak cewek berarti. Iya, tapi beda. Kalau bipolar itu benar-benar ngedadak, drastis. 180 derajat. Iya, misalkan kita lagi baik banget tutur kata kita gitu, tahu-tahu langsung bleng. Jadi psikopat. Berbalik itu dalam waktu sehari? Enggak, maksudnya enggak sampai sehari, langsung. Beda ya sama kepribadian Gani. Berarti si Gilang ini banyak penyakitnya ya? Banyak. Harus diruqyah deh. Kayaknya jinnya juga banyak. Oke, waktu itu dia juga lagi nelpon teman gue buat ngeyakinin teman gue lanjut. Gue marah lah, di situ gue bilang penelitian macam apa, maksa-maksa subjek penelitiannya. Gak fair kalau punya penyakit malah buat orang bertindak semena-mena. Ini orang-orang tolong apa, jadi istilahnya si penyakitnya itu dibikin dia buat tamengnya gitu, ya kan? Buat pembelaan, terus urusannya belum tentu benar ya. Urusannya buat kita apa ya, penyakit lo gitu. Habis itu dia katanya gemeteran, nangis juga. Gue juga bilang gak suka kalau diancem-ancem gitu. Dia minta mohon jangan neken dia dan nuntut gue minta maaf. Nah coba lihat di sini. Ini cetan terbocil yang pernah gue lihat. Kanak-kanakan banget coba. Jadi dia bilang apa sih? Tolong bilang kamu tarik ucapanmu di telepon tadi supaya aku tenang. Oke, ini si Gilang ya, pas chat sama Movies. Ya aku tarik ucapanku dan aku minta maaf, tapi aku gak maksa temennya, maksudnya ini nama temennya ya, ini bacain. Oh iya. Tapi aku gak maksa temennya itu mas. Mas tanya lagi ke orangnya mau atau enggak maksudnya gitu. Aku cuma mau ngasih tahu deh, penyakit ini gak akan kambuh kalau gak dipicu. Vertigo ini gak bakalan kambuh kalau nggak dipicu, tapi dia juga yang salah gitu. Ya kan udah tahu punya vertigo, bukannya sholat yang benar. Banyak seorang ya. Iya aku tahu, tapi gak fair aku sebagai volunteer digituin mas. Maksudnya dia sebagai relawan buat risetnya, di caranya digituin. Dek tolong, maksudnya tolong di sini dia nggak mau kalau misalkan di Movies ini chat hal-hal lain selain minta maaf. Jadi intinya si Bambang gila ini minta nuntut buat si Movies minta maaf itu. Sakit nih orang. Gak suka dia tolong salah, harusnya nggak ada pasangan. Tadi sudah mau diberi lakban 1 di telepon, tapi kamu tiba-tiba yang nyolot dan ungkit-ungkit soal penyakitku, itu yang bikin aku shock. Loh aku marah ya mas kalau digituin. Ya iyalah, kita juga marah, kenal enggak, cuman baru berapa hari gitu ya, kenal juga. Terus mau karena kita luluh, misalkan luluh karena dia pertama mahasiswa abadi. Sama apa ya, udah janggal aja gitu, riset tapi tugasnya kayak gini. Ya.
Terus aku gak ada niatan ngancem dek. Apalagi itu yang salah dari kamu, aku cuma memberitahu fakta. Nah itu juga ancaman dong. Intinya jadi si Gilang ini kekanak-kanakan banget, nggak mau kalah gitu. Childish apa kemarin pernah lihat istilah ilmiahnya tentang itu. Banyak istilah ilmiahnya buat si Gilang ini, jadi banyak dikorek tentang pengetahuan. Ya sudah, aku minta maaf juga, bukan deh, astagfirullah, tolong deh, tolong. Sama ini ya, di chat ini dia harus belajar ngetik. Dia tipenya parah. Bangsat parah banget dia tipenya. Disedotin ruang guru dah. Nah jadi yang movies itu intinya kayak gitu. Jadi dia walaupun secara virtual kan, tapi tetap aja dia ngerasa kayak dilecehkan. Emang disebutnya ini pelecehan tapi secara virtual. Kasihan sih bener. Iya. Sama apa ya? Dia tuh di universitasnya fakultas apa sih? Fakultasnya Fakultas Seni Budaya, jurusannya jurusan Sastra Indonesia. Kalau misalkan kita lihat ya, research atau penelitian buat membungkus orang. Ya, kalau misalkan kita lihat dari research atau penelitiannya tentang membungkus ini, nggak ada sama sekali hubungan antara studi yang dia ampuh sama penelitian ini. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kalau misalkan dia jurusan contoh psikologi, bisa aja bikin penelitian kayak gini. Walaupun itu entah itu di ACC sama dosen pembimbingnya atau enggak, kan itu harus ada persetujuan dulu. Jadi kita harus ada laporan dulu sih mau bikin ini. Kita harus ngajuin proposal ke dosen pembimbing kita. Proposalnya itu judul sama backgroundnya. Judulnya apa, terus metode risetnya itu kayak gimana gitu. Berarti udah nggak masuk akal ini, Bang? Ya intinya pokoknya nggak ada hubungannya antara jurusan yang dia ambil sama penelitian yang dia lakuin gitu. Risetnya itu tentang, kalau misalkan dari tulisannya, dia ingin si orang-orang yang dibungkus ini keluar karakternya sendiri. Ya kan, itu ada hubungannya sama jurusan psikologi, iya. Ada hubungannya. Dan kalaupun ini dia jurusan psikologi misalkan, belum tentu dia di ACC sama dosen pembimbing. Saya jadi apa ya? Jadi curiga kalau korbannya tuh nggak dia aja gitu. Iya emang. Ini movies yang pertama, bukan istilahnya gini. Jadi mungkin udah banyak orang yang nge-treat tentang masalah ngebungkus ini. Cuman begitu movies mengangkat pengalamannya sendiri jadi korban gitu. Nah akhirnya si korban lain pun jadi ikut gitu, jadi berani. Mampus lu bilang. Jadi ini saya punya tweet atau cerita dari anak diam dan baik ya, atau King Bantal. Ya, King Bantal. Halo, aku user Pokari Sweet. Bener kan? Iya. Pokari Sweet. Jadi akun aslinya itu mungkin ya, yang akan speak up tentang sexual harassment ini. Sebelumnya barusan udah speak up di akun ini. Namun akun ini dinonaktifkan. Takut kalau lupa nge-take down identitas dan aku nggak mau identitas kebuka. Ya bagus. Bentar. Ini ada istilah lagi nih, sexual harassment. Ya, sexual harassment itu kekerasan seksual. Harassment artinya kekerasan. Ya, seksual itu ya seksual. Jadi sexual harassment adalah pelecehan atau kekerasan seksual. Gilang, Reinhard, Klo. Gilang sama Reinhard ini jadi benar berarti ya korbannya bukan si Iya, bukan. Jadi gini, ini kita ngomongin si Gilang dulu. Jadi si Gilang ini kalau dilihat dari IG-nya menurut Mufis, dia itu emang punya penyimpangan seksual, yaitu penyimpangannya biseksual. Jadi biseksual ini perilaku menyimpang yang mempunyai ketertarikan sama cewek juga tertarik sama cowok, itu biseksual. Ya. Ada lagi panseksual. Bedanya biseksual sama panseksual apa? Kalau biseksual punya ketertarikan ke cewek cowok. Kalau panseksual itu kebalikannya. Maksudnya kebalikannya, dia nggak peduli mau cewek mau cowok. Itu bedanya. Nah jadi gitu, panseksual itu dia nggak peduli mau sama cewek atau cowok.
Itu kebalikan dari biseksual. Kalau biseksual itu udah tahu dia itu cewek, terus ini cowok, udah tahu, udah bisa ngebedain. Tapi kalau panseksual itu seolah-olah buta aja, nggak peduli. Yang penting hasrat tersalurkan. Yang penting hasrat tersalurkan, itu panseksual. Bedanya itu. Berarti penyakit dia macam-macam ya? Ya, cuman kalau misalkan dari fetishism sama masokis itu masih turunan dari perilaku menyimpangnya. Jadi si masokis atau fetis ini nggak melihat dia biseksual atau panseksual atau heteroseksual, mau apapun gitu. Itu ada masih di turunan penyimpangan seksual. Orang normal yang ngelakuin masokis itu banyak. Contohnya di film 50 Shades of Grey. Itu kayak saya pernah nonton itu. Iya, harusnya nggak boleh itu buat dewasa. Ini bocah bocil yang kayak gini tuh nggak boleh. Ya, jadi kalau di film jadi cerita nggak boleh. Oke, kita langsung baca ke cerita atau korban selanjutnya. Awal Januari 2020, aku dapat DM dari Gilang yang dengan kedok yang sama, yaitu tentang riset atau penelitian. Udah follow-followan lama karena aku rasa dia juga nggak aneh banget kalau dilihat sosmed tanpa tahu aslinya ku fallback dong. Kalau saya mah orangnya gini, masalah fallbackan gitu ya. Karena saya bukan orang yang aktif di medsos. Ada orang nge-follow ya biarin aja. Meskipun teman juga. Makanya nggak bukan sengaja ya, tapi emang karena saya jarang buka sosial media. Soalnya saya disibukin sama belajar sih biasanya. Wih, belajar apa? Belajar apapun lah pokoknya. Ilmu itu gampang dicari tentang masalah apapun gitu ya. Di Google udah banyak. Istilahnya tanpa guru pun, walaupun ini anjurannya nggak baik. Sebenarnya belajar harus ada guru, itu harus. Ya. Tapi karena kita bakalan langsung tukar pendapat sama guru. Ya, pasti ada ya sesuatu yang kita bisa terus nanya gitu. Kalau sekedar kepo tentang ilmu pengetahuan ya banyak, udah di Google udah banyak. Yang susah itu nyari orang yang muja setan, itu susah. Pemuja setan, pemuja iblis itu susah dicari, dilacak. Adanya di film. Adanya di film, walaupun di dunia nyata ada, tapi susah dilacak. Oke, itu kan jadi kemana-mana kita nih. Lanjut. Dia jelasin tentang penelitiannya, jadi nanti aku dimumiin atau dibungkus ya. Tapi harus naked, maksudnya naked itu harus telanjang dulu. Waduh. Ya, ini lebih parah dari movies. Ya kan? Harus telanjang. Ini korbannya secara virtual lagi apa dulu? Belum selesai. Oke, lanjut dulu. Oke, jadi nanti pakai penutup badannya dari kain jarik itu. Maksudnya kayak gitu. Jadi dia naked, dia telanjang, tapi nanti yang jadi penutupnya cuma kain doang. Jadi benar-benar udah kayak ini jenazah. Jenazah beneran. Oke, yang ngerasa terlalu baik. Bukan rata-rata gitu ya, maksudnya rata-rata orang-orang yang kehasut sama psikopat ini orang yang ini yang emang si Gilangnya agak pintar. Ini ada dua kemungkinan, antara si Gilang ini pandai bertutur kata, ya karena psikopat itu gitu, pandai bertutur kata, lemah lembut. Tapi udahnya nanti langsung bipolar, langsung meledak ya, swing mood. Atau karena korbannya yang mungkin rasa empatinya tinggi, ya ada dua kemungkinan. Tapi kemungkinan si Gilangnya ini yang psycho. Gildut. Saya nggak suka sama Gilang. Ada yang suka sama Gilang. Siapa? Aku yang merasa terlalu baik ini awalnya juga nggak yakin sama dia, tapi nggak tahu kenapa dia meyakinkan banget kalau ini justru untuk penelitiannya. Dia bilang nantinya aku di-push biar tertekan, nanti aku ditanya-tanyain. Oh ya guys, nggak sama kayak user movies yang secara virtual, aku bener-bener dia sendiri yang ngelakuin itu. Jadi dia tanpa perwakilan, ya. Berarti bener-bener sama si Gilangnya langsung. Ya, jadi nggak secara virtual kayak movies. Wah, ini lebih parah sih ini kayaknya. Parah, ini kayaknya seru. Pas itu zaman mau masuk, habis libur semester sebulan dari kampus. Tapi ini kayaknya korbannya satu kampus kayaknya. Dia nggak ngejelasin kampusnya di mana. Intinya dia tertutup karena mungkin trauma yang dialami. Oke. Kemudian sebelum melakukan hal itu, nah di sini sebelum hal itu,
Sebelum melakukan hal itu, kita ketemuan dulu di sebuah restoran buat briefing dan jelasin detail prosedur penelitian dia. Sampai akhirnya aku diajak ke kosan harian. Nah, di sini udah wah ini. Jadi kosan. Enggak, maksudnya kosan harian gitu kan. Umumnya kosan buat mahasiswa itu kalau paling minimal itu bulanan. Ya, di daerah DU di Pati Ukur Bandung itu kan daerah orang-orang kuliah ya di sana. Iya. Itu jarang yang punya kosan nawarin bulanan, itu jarang. Harus tahunan biasanya. Oh. Iya. Ini harian. Bisa ya? Bisa. Enggak, maksudnya kalau harian kan harusnya curiga, wah besok juga udah pindah. Iya. Dan menurut aku masih biasa banget sih, karena ya udah emang aku ngerasa ini benar-benar cuma buat penelitian. After ini tragedi yang bikin aku trauma banget. Pertama dia suruh aku telanjang dulu, geblok banget kan aku percaya sama dia. Aku sepositif thinking itu karena aku yakinin diri aku sendiri yang sangat senang membantu orang ini. Nah kan, jadi si Gilang ini memanfaatkan keadaan lah istilahnya. Memang korbannya baik hati. Rata-rata korbannya baik hati yang nggak bisa berontak gitu. Karena pasti kayak orang gini ya. Nah ini juga bisa orang kayak gini jadi korban pembungkusan bisa. Orangnya nggak enakan, dia nggak bisa protes, gajinya dipotong berapa. Lanjut. Oh ya, meloncat dikit dari cerita, aku trauma itu pokoknya sampai sekarang. Jadi after dia melakukan kayak gitu ke aku sebingung itu untuk speak up, karena yang aku pikirin adalah masa depanku yang bakal hancur. Jadi ya intinya gini, Gipa misalkan jadi korban seksual harassment ya, kemudian mau speak up juga salah, takut kita kehilangan nama baik gitu ya. Nggak dibilangin juga kitanya yang kepikiran gitu. Jadi trauma, kasihan. Pasti takut buat keluar rumah juga bakal takut. Ini perilaku yang kayak gini tuh ngebunuh secara fisik sama psikis juga gitu. Takutnya bisa juga korbannya bunuh diri ya. Iya, bisa jadi karena tertekan, depresi gitu. Untung ada yang berani speak up, jadi dia ikut-ikutan. Iya, jadi ikutan ke bawah. Nah, setelah dimumiin atau dipocongin, aku benar-benar tahu, benar-benar baru ngerasa kalau ini tuh bakal gak wajar. Ya kan udah punya curiga nih, King Bantal ini curiga pas udah dikainin gitu. Tapi di situ dia suruh aku diem, gak boleh gerak, dan emang gak bisa ngomong juga karena mulut aku pun dilakban, kan? Valid banget emang kalau sampai orang-orang tertekan digituin, ya kan? Emang pasti tertekan. Apalagi dengan ancaman kalau gerak dikit atau dengar suara dikit bakal dikasih selimut yang agak tebal buat nutupin mulut biar nggak bisa nafas. Itu ancamannya. Gitu. Mati dong. Ya, ancamannya kayak gitu. Setelah itu dia nggak langsung tanya-tanya, tapi dia grepein aku. Dia nggak tanya-tanya, tapi dia apa ya istilahnya ngegerayangin gitu loh. Tangannya langsung si tangan iblis ini ngegerayangin. Pas digituin aku udah mulai nangis dan takut kalau dia bakal aneh-aneh ke aku. Ya wajar lah, maksudnya anak semuda itu gitu ya. Ini si Gilang itu juga sebenarnya lebih muda dari saya gitu ya. tapi kelakuannya yang tolol gitu. Kasihan kan masih kecil, maksudnya masih ya awal-awal mencari jati diri gitu kan. Seumuran kamu lah mungkin ada. Siapanya korbannya? Korbannya gitu. Nggak tahu sih Gilang umurnya segimana juga. Udah amat ya. Terus di berdua aja di kamarnya dilakban, terus digrepe-grepe ya kan, mau ngelawan gimana ya kan, tangan dilakban, mau berontak gimana, takut dibunuh ya kan, diancam. Sekitar 1 jam dia akhirnya tanya-tanya ke aku pertanyaan yang ditanyakan ke aku, Dek, kamu bisex ya? Ini pertanyaan gini ya, kalau misalkan penelitian biasanya yang ditanya misalkan tentang ketakutan atau melihat emosi seorang, yang ditanya kan biasa, dia gimana perasaannya, takut atau gimana, itu kan pertanyaan yang wajar biasanya. Ini pertanyaan pertama dibuka dengan, Dek, kamu bisek bukan? Dia kan bangsat anjing. udah grepe-grepe gitu langsung nikah. Iya, karena gini ya, G-spot untuk laki-laki dan perempuan itu kan beda. Untuk perempuan ada G-spotnya sendiri. Nah, untuk laki-laki G-spotnya itu bisa di mana-mana. Mungkin kalau ada orang yang kena putingnya, puting laki-laki ya, itu bisa jadi langsung ngedadak ereksi karena mungkin itu G-spot dia gitu.
atau mungkin karena digerayang-gerayangi pahanya, bisa jadi dia ereksi. Itu bisa aja, bukan karena dia nafsu ya, bukan, beda, tapi karena mungkin G-spotnya kesentuh ya, beda. Di situ karena mulut ditutup, karena nggak bisa ngomong di lakban, terus nggak boleh ada suara-suara, cuman dikasih peraturannya antara ngangguk sama geleng-geleng. Pas ditanya, "Dek, kamu bisek ya?" Dia langsung ngegeleng-geleng, artinya dia normal kan. Tapi si Gilang ini nge-push aku, jadi ini kayak ngeinterogasi tahanan, istilahnya tahanan yang nggak salah, tapi disuruh ngaku biar bilang iya gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi si Gilang nge-push aku terus karena mungkin aku nggak sesuai ekspektasi dia. Mungkin karena ya walau alam ya gimana. Karena lihat korban movies sebelumnya, dia kan badannya putih. Ya kalau bisa dibilang ganteng lah. Ya ganteng, tampan gitu. Mungkin ya yang si King Bantal ini juga sama mungkin ya. Jadi terancam. Di otakku cuma bilang dia bakal bunuh aku kalau aku terus-terusan bilang enggak. Maksudnya dia bakalan diapa-apain sama si Gilang ini. Dia kan di pikirannya kayak gitu. Karena dia dalam keadaan benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Di pikirannya itu kalau dia terus-terusan bilang enggak, ya pasti takutnya diapa-apain. Nah, akhirnya terpaksa dia bilang iya atau ngangguk. Bukan karena iya beneran, tapi yang kepaksa karena aku takut banget dia ngelakuin hal yang aku takutin di atas. Dia takut diapa-apain lagi. Ya wajar aja sih, karena kondisinya tertekan. Hal yang paling bikin aku trauma pun terjadi. Nah, jeng. Di situ dia masih nge-push aku, ngeyakinin kalau jawaban aku bener-bener iya. Jadi dia belum yakin gitu. Si Gilang ini juga ditanya lagi. Nah, ini bajingan banget si Gilang ini. Sampai karena keadaan tetap dibungkus dan dia tanya-tanya sambil belai-belai. Nah, sambil aku nangis, aku juga sesak dong tengah-tengah kejadian. Jadi nanyanya itu sampai di elus-elus, digrepe-grepe. Aku akhirnya kayak sedikit kejang karena emang tahu kan kalau di dalam keadaan tertekan, walau dia nggak nutupin hidung aku seutuhnya, tetap aja di situ aku sesak. Aku benar-benar nggak bisa gerak. Aku berusaha ngelepas semua yang ada di badanku karena ini semua harus rileks. Kalau udah sampai kejang, sebenarnya kejang nggak parah sih. Mungkin di situ kejang karena over takut aja, ditambah aku sesak nafas. Nah kan kayak saya bilang tadi, kalau misalkan kita dalam keadaan tertekan, kemudian nafas kita tuh kayak yang terbatas. Contoh kita pakai masker, terus kita pakai masker itu keadaan kita lagi panik. Si jantung kita kan otomatis ikut nggak normal. Kita kenceng, nafas juga nggak normal. Akhirnya bisa jadi kolaps, nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas. Nya meninggal. Ada orang yang sepedaan meninggal gara-gara pakai masker. Contohnya kayak gitu. And then aku berhasil ngelepas semuanya sendirian. Dia cuma bengong, maybe karena ikatan dia, terus lakban dia itu kuat banget, dia bisa lepas semuanya, padahal ikatan dia kuat tapi dia bengong, sampai si Gilang ini bengong gitu. Dan karena aku agak beda sama yang lain, karena yang lain masih pakai baju, di situ aku dalam keadaan bener-bener telanjang, kainnya pun udah nggak tahu kemana karena berontak. Dari awal sampai saat itu aku bener-bener nangis. Tiba-tiba dia peluk aku sampai lama banget. Si Gildut Gildut melukin King Bantal sampai nggak bisa ngelakuin apapun selain pasrah sama Tuhan. Maksudnya mungkin tujuannya buat nenangin biar dia nggak biar takut gitu. Padahal kan makin dipeluk makin jijik ya. Iya. Bangsat. Dia nungguin aku sampai bener-bener aku relax. Pas aku udah agak relax, kita kan udah lagi panik nih. Terus relax. Tahu apa yang ditanyain sama si Gilang? Apa? Dek, kamu bisek? Masih pertanyaan yang sama. Tanyain lagi. Masih pertanyaan yang sama. Jadi dia takut, akhirnya pura-pura jadi apa yang dia mau. Dia bilang bukan karena jujur, tapi dia bilang karena terpaksa dan yang pengen si Gilang aja gitu. Si Gilang pengennya dia bisa ya udah iyain aja gitu. Sama apa ya? Emang mungkin ya dari keadaan kayak gitu udah panik, nggak ada pikir buat ngelawan kayak. Ya mungkin dari sini udah kelihatan ya, dalam keadaan kayak gini berdua, kemudian terus orangnya ini bahkan mungkin lebih tua dari kita contohnya, atau mungkin badannya udah kayak
udah beda dari fisiknya juga gitu kan. Ya wajar kalau kita ngerasa takut ngelawan. Gak berhenti sampai di situ, aku bilang iya untuk terakhir kalinya. Ternyata ekspektasiku salah, dia malah nyedot seluruh badanku. Maaf banget, sampai banyak banget mark merah bekas gitu di seluruh badan. Nah jadi kayak mungkin cupang. Ya, tahu bang cupang. Kalau kalau penasaran dia pernah dicupang, lihat aja di video horor, ada dia waktu dicupang. Sama cewek ya mas ya. Sampai bener-bener maaf lagi dia kocok punyaku sampai ereksi dan klimaks. Wow. Aku soalnya bener-bener sepasrah itu karena lemes banget juga keadaannya. Iyalah. Mungkin dia juga melihat mengincar korbannya tuh benar-benar dilihat dulu korbannya ya. Iya, dia nggak mungkin langsung jebret gitu kayak si siapa namanya yang di Eropa tuh. Reinhard Sinegar. Nah, kalau dia kan asal jebret aja, pokoknya ada korban kasih obat bius udah gitu kan. Atau dia udah ngincar dari seminggu lah mungkin dulu. Lihat IG orang gitu kan, oh nyari korban nih, korban baru gitu. Wah, saya jangan sampai IG saya IG-nya MHMMD. Bangsat. Terus nah intinya dia pulang dalam keadaan lemes parah, motoran dengan keadaan bingung, rambut acak-acakan, mark merah di mana-mana, mau pulang takut dimarahin ortu karena jelas banget aku habis apain. Ya pastilah bekas merah di mana-mana, mau pulang juga gimana ya kan, takutnya pasti ditanya, wah ngapain lu gitu. Kasihan. Intinya ya kita doain aja semoga para korban ini diberikan ketabahan yang luar biasa. Soalnya ini kan bukan lagi masalah pelecehan doang, tapi udah nyangkut kejiwaan juga. Kasihan ini korbannya. Jadi biasanya suka ngerasa nggak pede buat keluar rumah. Ya kan ngapain juga males, depresi kayak gitu. Mungkin ini juga korbannya bukan 3 orang aja ya? Nggak, emang banyak korbannya, cuman kita nggak bisa sebutin, nggak bisa bacain satu-satu, 2 aja udah panjang. Sama apa ya? Saya jadi mikirin dia gimana sih di kalangan keluarganya. Siapanya? Si Gilang. Kalangan keluarganya, terus kalangan teman-temannya, apa dia introvert? Mungkin, tapi nggak tahu ya masalah dia di keluarganya kayak apa, deket atau enggak sama orang tuanya kita juga nggak tahu. Yang pasti yang namanya Gilang ini mungkin orang yang broken home mungkin ya. Broken home itu bukan akibat perceraian, bukan masalah tentang nggak punya orang tua atau apa, tapi broken home bisa juga terjadi di lingkungan sekitar rumah, bukan cuma di dalam rumah, bisa aja. Oh iya, saya juga dapat tweetan dari Karin Novilda ini, orang yang bakalan jadi garis terdepan yang ngebela anak-anak yang korban pelecehan seksual ini. Jadi kita juga dukung Mbak Karin Novilda agar terus memperjuangkan perjuangannya membela mereka-mereka yang terzolimi oleh si Lucifer Gilang ini untuk membawa ke ranah hukum. Ya kita ini aja deh, dukung, support terus buat Karin atau Karin Novilda. Ada salah satu tweet yang dari komedian sutradara film Cektokan Sebelah yaitu Ernest Prakasa. Dia pernah di feed Instagramnya pernah foto bareng sama si Gilang ini. Karena dia bikin review film apa gitu ya, filmnya si Ernest. Si Gilangnya yang ngeposting? Iya, enggak, si Ernestnya. Akun sosmed Instagram si Ernestnya, dia foto bareng karena buat ucapan terima kasih. Udah bikin review filmnya si Ernest sampai ditonton sebanyak 12 kali. Oke. Mungkin dia jadi bangga baru kali ini. Ada orang yang nonton film sama 12 kali. Oke. Ya. Itu juga lagi rame sih di booming di Twitter. Saya nggak terlalu tahu tentang itu, cuma lihat tweetnya aja sih gitu. Ya, pokoknya intinya buat kalian yang masih muda belia yang belum nikah, boy. Hati-hati sama pergaulan. Maksudnya ya kita di dunia yang bisa kenal sama siapapun ya. Ingat siapapun ya, termasuk Bill Gates juga pasti. Iya kan, siapapun, termasuk siapapun lah pokoknya. Sama apa ya? Kita nggak tahu latar belakangnya kayak apa, kayak gimana. Jadi makanya lebih ke hati-hati lagi gitu. Apalagi ngasih nomor lah, apalagi ngajak ketemuan gitu kan. Buat apa gitu? Mendingan
ya perbanyak buat ini aja lah, belajar. Kalau misalkan Anda mahasiswa tingkat pertama itu godaannya itu luar biasa, mahasiswa tingkat pertama sampai tingkat pertengahan itu pengennya tuh udah beres aja deh. Udah nggak kuat. Saya berharap sih korban-korban yang lain ikut speak up dan ikut melapor juga. Nggak, maksudnya nggak speak up juga nggak masalah, cuman ya ikut ikut ngedukung mereka lah yang berjuang. Dan sebenarnya di pihak Unairnya juga verifikasi bahwa tidak tahu lah tentang adanya riset sesat ini, riset tentang bungkus-bungkus ini. Jadi pihak Unair itu nggak tahu sama sekali. Makanya dia jadi mahasiswa abal itu ya mungkin udah terganggu ya. Iya. Dan pihak Unair juga kalau misalkan benar-benar si Gilang ini terbukti bersalah, dia juga bakalan turun tangan gitu si pihak dari Unair ini. Ya semoga aja kebenaran terungkap. Oke guys, itu tweet yang lagi hot di Twitter tentang Mas Bungkus. Oke, jangan lupa juga support channel kami dengan cara di subscribe, di komen, and like. Dan jangan lupa dinyalain notifikasinya biar kami mengupdate video baru kalian bisa langsung kepo. Oke, kita juga minta maaf sebesar-besarnya kepada para korban, kepada pihak yang telah kita ceritain. Kalau misalkan ada salah-salah alur cerita atau salah-salah kata, mohon dimaafkan karena ini sebatas apa yang kita pahami saja. Ya, intinya kita bikin video ini karena simpati dengan para korban gitu. Biar kejadian yang kayak gini itu nggak terlalu terus berulang. Ya, cukup di si Gilang, jangan ada sampai ada Gilang-Gilang berikutnya. Tapi jangan khawatir buat para orang tua ngasih nama Gilang. Oh iya, nggak apa-apa. Teman saya juga banyak namanya Gilang. Iya. Nggak semua Gilang itu negatif, nggak semua Gipa itu positif, enggak. Nama itu bukan jadi patokan buat sifat seseorang, enggak. Oke. Sekian aja video kita kali ini. See you on next video di channel After Asa.